Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, Nindya Praja. Nama Ahmad Fakon, NPT 30396, dari kelas 6, absen nomor 2, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bertema yaitu standar kinerja untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Evaluasi Kerja Kinerja Aparatur yang diampu oleh Bapak dosen Pak Sukarius Besaran. Yang pertama-tama yang ingin saya bahas adalah yaitu standar kinerja. Standar kinerja menurut para ahli. Yang pertama itu wirawan. Standar kinerja menurut wirawan adalah standar kinerja berupa sasaran, tujuan, upaya oleh seorang karyawan dalam kurun waktu tertentu. Jadi seorang pegawai atau karyawan itu mengarahkan semua keterampilannya, kemampuannya, pengalaman yang dimiliki untuk memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan standar kinerja menurut teman saya adalah di dalam standar kinerja itu terdapat apa-apa saja yang harus dilakukan dan seberapa baik kita harus melakukannya. Standar kinerja juga mengidentifikasi tugas-tugas, pekerjaan, kewajiban, dan elemen kritis yang menggambarkan apa saja yang harus dilakukan dalam suatu perusahaan atau suatu OPD dalam pemerintahan. Jadi semakin baik standar kinerjanya, maka hasil kerja atau output dari kerja yang telah standar kinerja yang telah dilakukan pun akan semakin bagus. Dewasa ini pada umumnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pegawainya tidak tahu atau belum terbentuknya standar kinerja dalam suatu perusahaan atau OPD pemerintahan daerah tersebut. Maka dari itu, sebelum memulai pekerjaan ada baiknya perusahaan membuat standar kinerja agar para karyawan tahu apa yang harus dilakukan dan seberapa baik harus dilakukannya suatu pekerjaan tersebut. Para ahli yang lain juga telah menyebutkan bahwa standar kinerja merupakan tolak ukur dalam mengukur kinerja karyawan. Maksud di sini adalah standar kinerja sebagai tolak ukur adalah sebagai kita melihat apakah kerja karyawan tersebut sudah baik atau belum, apakah sudah memenuhi kebutuhan perusahaan atau belum, seberapa baik dia melakukannya, bagaimana strategi yang dilakukan guna memenuhi standar kinerja tersebut. Jadi para karyawan tadi harus bisa sedemikian rupa bekerja mengeluarkan sekeras tenaga untuk mengupayakan standar kinerja tersebut terpenuhi. Bahkan lebih bagus lagi jika itu melebihi standar kinerja yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu standar kinerja adalah tolak ukur. Lagi-lagi standar kinerja dianggap sebagai tolak ukur suatu pekerjaan. Jika kita ingin melihat suatu ambang batas kinerja karyawan buruk atau baiknya, dapat kita lihat dari apakah karyawan pegawai tersebut sudah memenuhi standar kinerja atau belum. Jika belum memenuhi, maka kinerja karyawan tersebut bisa dikategorikan buruk. Tapi jika sudah memenuhi dari standar kinerja yang telah ditetapkan, maka bisa dikategorikan bahwa kinerja pegawai tersebut itu baik. Fungsi standar kinerja yang utama adalah sebagai tolak ukur dalam suatu kinerja karyawan. Jadi fungsi utamanya tidak terlepas dari kata-kata tolak ukur. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya atau kata tengahnya kalau standar kinerja adalah sebagai tolak ukur kinerja para karyawan atau pegawai. Oke, yang berikutnya yaitu pengembangan standar kinerja. Dalam suatu standar kinerja juga perlu beberapa hal yang dikembangkan untuk membuat suatu standar kinerja agar standar kinerja yang diikuti oleh para pegawai itu semakin bagus dan berguna untuk perusahaan, tidak keluar dari tujuan dibentuknya suatu perusahaan tersebut. Persyaratan standar kinerja harus memiliki beberapa hal. Salah satunya yaitu adanya hubungan relevansi dengan strategi perusahaan. Jadi suatu standar kinerja tersebut persyaratannya salah satunya adalah itu ada relevansi antara standar kinerja yang dibentuk dengan tujuan dibentuknya perusahaan atau dengan strategi perusahaan. Jadi maksudnya adalah
standar kinerja tadi tidak keluar dari tujuan dibentuknya suatu perusahaan tersebut. Jika perusahaan membuat tentang membuat mebel sebagusnya kayak bagaimana, maka standar kinerja pun harus sesuai, ada relevansi dengan strategi perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mencerminkan pengaruh faktor-faktor di luar kontrol karyawan kinerja. Di luar kontrol karyawan. Yang kedua yaitu memperhatikan pengaruh-pengaruh faktor di luar kinerja karyawan. Maksud di sini adalah syarat pengembangan standar kinerja yang di sini adalah yaitu mempengaruhi faktor-faktor lain di luar kinerja karyawan. Jadi standar kinerja ini pun sudah tahu kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan itu seperti apa, seperti sarana prasarana, waktu, lingkungannya bagaimana. Jadi standar kinerja juga tidak semata-mata ingin memenuhi keuntungan perusahaan, tetapi juga memperhatikan apakah lingkungan pekerja saat melakukan standar kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Yang ketiga yaitu mencerminkan keseluruhan tanggung jawab seluruh karyawan atau pegawai. Maksud di sini adalah persyaratan yang dibuat tadi yaitu mencerminkan tanggung jawab. Jika seorang pegawai dia bertanggung jawab akan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, maka secara otomatis karyawan tersebut akan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Maka tanggung jawabnya pun akan tercermin dari cara dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu memperhatikan teknologi dan proses produksi. Maksud memperhatikan teknologi di sini adalah contohnya yaitu jika standar kinerjanya misalnya dalam satu perusahaan pembuatan barang, standar kinerjanya satu hari harus bisa menghasilkan 50 barang. Sedangkan teknologi yang dipakai saat itu tidak memungkinkan untuk menghasilkan 50 barang. Jadi otomatis ini ada kaitannya dengan persyaratan yang pertama, yaitu ada relevansi antara standar kinerja dengan strategi perusahaan. Jika perusahaan ingin suatu karyawan atau pegawainya menghasilkan 50 barang dalam satu hari, otomatis teknologi yang dipakai pun harus sesuai atau memadai untuk pembuatan barang tersebut agar dapat memenuhi dari standar kinerja yang ditetapkan. Apabila teknologinya kurang memadai atau banyak rusaknya atau sudah lama, maka otomatis standar kinerja yang telah ditetapkan pasti tidak terpenuhi, maka pada akhirnya perusahaan tersebut pun akan merugi. Maka sebaiknya perusahaan tadi harus mengetahui teknologi yang dipakai untuk karyawan pakai itu sebaik apa dan apa saja kekurangan maupun kelebihannya. Yang kelima yaitu sensitif, yaitu mampu membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Yaitu sensitif di sini maksudnya standar kinerja harus bisa membuat karyawan tersebut berpikir apakah standar kinerja ini sesuai yang dilakukannya atau tidak. Berikutnya yaitu memberi tantangan kepada karyawan. Jadi contoh kalau memberi tantangan kepada karyawan di sini maksudnya adalah jika balik lagi seperti yang sebelumnya, yaitu jika perusahaan ingin membuat barang, teknologinya bisa menghasilkan pada standarnya bisa menghasilkan 50 barang. Di sini para pekerja dituntut untuk bagaimana berkolaborasi atau berstrategi bagaimana untuk menghasilkan barang melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut agar perusahaan pun dapat memperoleh keuntungan dan para pekerja pun dapat kreatif
dapat berkreasi dalam melaksanakan kinerja tersebut. Tidak terlalu mengikuti teknologinya bagaimana, tapi juga bisa berkolaborasi, berkreasi agar memaksimalkan barang yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu realistis. Standar kinerja harus realistis. Maksudnya adalah standar kinerja harus realistis ini harus sesuai dengan keadaan di lapangan. Jika standar kinerjanya menyebutkan mesin yang dipakai teknologi ini pakai A, maka di lapangan pun harus sesuai dengan kinerjanya. Kalau mesin itu A, tidak keluar dari konteks mesinnya atau mesinnya tuh lebih buruk atau bagaimana, harus sesuai. Dan standar kinerjanya itu pun harus masuk akal, masuk logika. Jika standar kinerjanya harus menghasilkan 50 barang, jika mesinnya bisa menghasilkan 50 barang, sedangkan standar kinerjanya di situ harus menghasilkan 1000 barang, maka otomatis itu tidak mungkin. Kita harus realistis, harus sesuai dengan keadaan di lapangan. Terus berhubungan dengan kerangka waktu. Jadi standar kinerja ini pun di situ terdapat dituliskan waktu yang dipakai atau waktu yang dihabiskan untuk melakukan kinerja tadi, itu beberapa waktu, berapa menit, berapa jam yang diperlukan. Jadi standar kinerja juga menetapkan waktu menetapkan waktu agar pegawai tersebut bekerja selama waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu dapat diukur dan ada alat ukurnya. Jadi standar kinerja ini harus mempunyai alat ukur agar tahu apakah standar kinerja ini masih bisa dipakai atau tidak. Standar kinerja ini masih sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak. Apakah masih sesuai? Jika tidak sesuai, maka harus disesuaikan kembali, atau ada yang perlu dikurangi atau perlu ditambah sesuai. Yang berikutnya itu manfaat dari standar kinerja, yaitu yang pertama itu menghasilkan output yang sesuai dengan strategi perusahaan. Ini sudah pasti, jika kita melakukan sesuai dengan standar kinerja, maka output yang dihasilkan pun sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu mencegah kesalahpahaman antar pekerja, ya karena setiap pekerjaan itu mempunyai standar kinerja yang berbeda-beda. Maka dengan adanya standar kinerja antara karyawan dengan karyawan atau pegawai dengan pegawai yang lain dapat membedakan mana tugas pokok dan fungsinya, tidak saling bercampur aduk. Berikutnya yaitu meningkatkan produktivitas, karena meningkatkan produktivitas karyawan. Karena di sini karyawan harus memenuhi standar kinerja yang perlu ditetapkan, seperti ada tantangan dalam pelaksanaan standar kinerja tersebut. Jadi karyawan pun semakin produktif dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima itu mendorong komunikasi dua arah. Dan maksud mendorong komunikasi dua arah ini, standar kinerja tentu tidak langsung bisa dipahami oleh para karyawan. Jadi antara pegawai dan pegawai, antara karyawan dan karyawan terdapat komunikasi dua arah. Jika salah satu karyawan tidak paham akan pekerjaan yang dilakukannya atau standar kinerja yang ditulis itu tidak paham, maka dia dapat bertanya kepada karyawan yang lain ataupun bertanya kepada pimpinannya. Nah, berikutnya dari secara spesifikasi Islam dalam kategori Islam lah, misalnya di sana pun terdapat pada Quran Al-Isra ayat 36, Quran surat Al-Isra ayat 36 itu artinya janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatanmu dan mata hatimu sesungguhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi maksud di sini adalah saat kita melakukan pekerjaan, kita harus tahu kalau pekerjaan kita itu harus seperti apa hasilnya. Tidak serta-merta kita bayang-bayang atau cara nalar saja melakukannya, tidak seperti itu. Karena setiap yang kita lakukan dalam beragama, karena setiap pekerjaan itu adalah ibadah dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi saat kita melakukan pekerjaan, kita harus tahu pekerjaan itu harus kita lakukan seperti apa dan hasilnya harus seberapa baik harus kita lakukan. Maka itulah pentingnya ada standar kinerja tadi.
Jadi standar kinerja tadi harus dapat diukur, harus realistis, sesuai dengan realita, realistis, sesuai dengan fakta di lapangan, eh, dapat memberi tantangan kepada karyawannya. Itu adalah standar kinerja yang baik. Jadi jika ada perusahaan yang belum ada standar kinerjanya, maka perusahaan tersebut dapat membuat standar kinerja agar pegawai dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut, atau perusahaan pun tidak merugi dan perusahaan pun dapat berkembang untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Dari penjelasan saya tadi, standar kinerja dapat kita ambil kesimpulannya itu adalah sebagai alat tolak ukur kinerja para pegawai atau karyawan. Karena kinerja juga dapat bermanfaat untuk mencegah kesalahpahaman, mendorong komunikasi dua arah, dapat memberikan output yang baik untuk perusahaan, dan lain-lain seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada yang benar dari pernyataan saya, itu datangnya dari Tuhan. Sekian, saya Ahmad Hurton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.